Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Novia Susanti, guru dari SMKN 1 Bungku Tengah. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 10. Jadi materi yang pertama itu operasi pada bilangan real. Yang pertama ada kompetensi dasar. Jadi kompetensi dasar ini apa yang akan kita capai. Jadi yang pertama operasi pada bilangan real. Yang kedua bilangan berpangkat. Yang ketiga bilangan irasional, dan yang keempat konsep logaritma. Jadi yang bagian A itu bilangan real. Bilangan real adalah bilangan yang dapat dipandang sebagai pengenal atau label titik-titik sepanjang garis bilangan. Jadi contohnya 1, 2, 3, 4, 5 sampai N itu adalah bilangan real. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya itu adalah bilangan real. Yang kedua, ada macam-macam bilangan real. Yang pertama, bilangan kompleks, imajiner, real, rasional, irasional, bulat, dan prima. Jadi, berikutnya ini adalah definisi bilangannya. Yang pertama itu bilangan kompleks. Bilangan kompleks itu adalah bilangan yang paling tinggi tingkatannya. Contohnya 2 tambah 3i. Kemudian bilangan imajiner, bilangan yang diperoleh dari akar bilangan negatif. Yang ketiga, bilangan rasional adalah bilangan real yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Jadi contohnya ada 1/2, boleh contohnya ada 1/2, 2/3, 3/4 dan seterusnya itu adalah bilangan rasional. Yang penting bentuknya pecahan itu adalah bilangan rasional. Kemudian bilangan irasional. Bilangan irasional ini kebalikan dari bilangan rasional. Adalah bilangan real yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Jadi tidak boleh bilangan irasional itu dalam bentuk pecahan. Jadi bilangan rasional itu bentuknya akar 4, akar 3, akar 2, dan seterusnya. Kemudian bilangan bulat adalah himpunan bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif. Contohnya -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian, bilangan prima ada bilangan yang tidak dapat dibagi oleh bilangan apapun kecuali bilangan itu sendiri. Dan 1. Jadi, contohnya 2, 3, 5, 7. Kenapa 4 tidak termasuk bilangan prima? Karena 4 bisa dibagi dengan 1, 2, dan 4. Jadi tidak termasuk. Oke, seterusnya. Ini bagian D. Ada operasi pada bilangan real. Yang pertama itu operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan real. Ini sifat-sifatnya. Sifat komutatif itu A tambah B itu sama dengan B tambah A, tinggal dibolak-balik. Kalau untuk asosiatif, jika A tambah B tambah C sama dengan A tambah dikali B ditambah C. Kemudian untuk elemen identitas A tambah 0 itu sama dengan 0 tambah A sama dengan A. Untuk inverse dari A adalah negatif A. Yang bagian B ada operasi perkalian dan pembagian pada bilangan real. Sifat-sifatnya ada 5. Yang pertama juga komutatif. Jadi komutatif ini sifatnya bolak-balik. Jadi jika A kali B itu sama dengan B dikali A. Jadi misalnya contohnya, jika 1 dikali 2 itu sama dengan 2 juga dikali 1. Ini sama hasilnya. Hasilnya juga akan jadi 2. Jadi sama. Komutatif itu dibolak-balik akan hasilnya akan sama. Kemudian untuk asosiatif, jika A kali B itu dikali C sama dengan A kali B kali C. Untuk memiliki yang ketiga, memiliki identitas perkalian yaitu 1, sehingga A kali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A.
Kemudian yang keempat, memiliki inverse penjumlahan, yaitu 1/A, sehingga jika A dikali 1/A itu sama dengan 0. Kalau untuk sifat distributif, jika A dikali B ditambah C sama dengan A kali B ditambah C. Contohnya, ini komponen A ini yang di luar harus dikalikan masuk semua komponen yang ada di dalam kurungnya. A kali B ditambah A juga dikali A dikali C. Jadi boleh dicontohkan. Misalnya, ada 2, misalnya 2 dikali 3 ditambah 1 sama dengan, berarti karena tadi harus A dikali B ditambah A dikali C, berarti 2 dikali 3, 2 dikali 3 ditambah 2 juga dikali dengan 1. Jadi hasilnya berarti ada 2 kali 3 itu 6 ditambah 2 kali 1 itu 2, berarti hasil akhirnya jadi 8. Jadi kalau untuk sifat distributif seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi. Ya, ini contohnya, kita lanjut di contoh. Ada contoh 1. Jadi disuruh menghitung 2 dikurang 7 ditambah 3 itu sama dengan negatif 2. Kalau untuk sifat seperti ini sama-sama negatif dengan positif itu sama-sama penjumlahan, pengurangan dengan penjumlahan itu sama-sama kuatnya. Jadi 2 dikurang 7 jadi cara pengerjaannya, jadi 2 dikurang 7 itu sama dengan min 5. Kenapa min 5? Karena 2 itu lebih kecil dari 7. Jadi kalau ini 2 dikurang 7 otomatis negatif 5. Kalau negatif 5 ditambah 3, jadi anggaplah ini punya hutang. Negatif 5 itu hutang, uangnya kita 3. Jadi negatif 5 ditambah 3 berarti karena hutangnya lebih banyak dibanding yang akan dibayar, berarti sisa negatif 2. Oke. Kemudian yang contoh yang kedua. Contoh kedua ini 3/4 ditambah 7/4. Jadi karena ini pembilang per penyebutnya. Jadi karena sama-sama penyebutnya sudah 4, langsung saja kita akan jumlahkan pembilangnya. Jadi tinggal 3 ditambah 7 yaitu 10/4. Kemudian nomor 3, ini termasuk sifat distributif. Jadi karena sifat distributif tadi, jika A dikali B tambah C berarti ada A kali B ditambah A kali C. Kemudian jadi caranya pengerjaannya ada 3 dikalikan dengan 4, 3 juga dikalikan dengan 2. Jadi hasil 3 dikali 4 yaitu 12. Kemudian ditambah 3 dikali 2 itu hasilnya 6. Sekarang kedua ini tinggal dijumlahkan hasilnya 8. Hasilnya 18. Sekarang kita masuk di contoh yang keempat. Contoh keempat itu ada 30 dibagi negatif 2. Jadi 30 dibagi min 2 berarti hasilnya min 15. Kita lanjut. Ya, ini jadi tadi sudah diberikan contoh, sekarang kita masuk di tugasnya. Jadi tugasnya ini disuruh menghitung, ada 4 poin yang akan diselesaikan. Jadi 40 dibagi 2 dikali min 5 itu hasilnya berapa? Kemudian sampai di bagian D. Begitu, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.